Halo semuanya, salam TLM ITL Trisakti 97531 Belajar Sukses. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang Good Corporate Governance and Global Governance. Anggota kelompok kami yaitu Dendi Saputra, Hendra Andika Pratama, Laura Malau, dan Petronella Christine Lemba. Pengertian Good Corporate Governance and Global Governance. Good Corporate Governance atau GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholders. Monks 2003. Pemerintahan global atau global governance adalah gerakan penyatuan pelaku-pelaku politik lintas negara yang bertujuan mencari solusi bagi permasalahan yang dialami beberapa negara atau kawasan. Global governance tidak identik dengan global government. Yang membedakannya adalah bahwa global governance merupakan keseluruhan dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kepemerintahan atau governance. Selanjutnya, manfaat Good Corporate Governance and Global Governance. Yang pertama, dengan penerapan Good Corporate Governance, perusahaan dapat meminimalkan agency cost. Yang kedua, perusahaan dapat meminimalkan cost of capital. Yang ketiga, dengan Good Corporate Governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal. Yang keempat, Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kelima, nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang keenam, bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Yang ketujuh, penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance and Global Governance. Pertama, fairness, kewajaran atau keadilan. Prinsip kewajaran atau keadilan ini merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip fairness ini juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan stakeholder terhadap organisasi atau perusahaan terkait. Kedua, transparansi. Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Cap 117/M/MBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Ketiga, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Responsibility, bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam Good Corporate Governance dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan
perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Tahap-tahap penerapan Good Corporate Governance and Global Governance. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, awareness building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu dilakukan guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara aktif. GCG Manual Building adalah langkah berikut setelah GCG Assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Yang kedua ada tahap implementasi. Setelah perusahaan melakukan GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yakni yang pertama, sosialisasi. Diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu. Langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG Champion di perusahaan. Yang kedua ada implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top-down approach, yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perusahaan atau change management guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Internalisasi yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu-waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit, atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatori, misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Slide terakhir adalah tentang kendala implementasi Good Corporate Governance and Global Governance. Ada 5 kendala. Yang pertama adalah kendala hukum. Corporate Governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Yang kedua adalah kendala budaya. Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik corporate governance itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan, dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga adalah kendala politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur,
Terkadang diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Yang keempat adalah kendala lingkungan bisnis. Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan, meskipun berbentuk perseroan, Indonesia terutama dimiliki oleh keluarga atau family owned. Selanjutnya adalah kendala lainnya, seperti bank-bank di Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga intermediari keuangan yang amat berperan dalam penyediaan, juga membantu dalam menyediakan dana yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan tentang materi Good Corporate Governance and Global Governance. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.